Mari sharing bersama Dedi. Ded, enaknya pilih di dokter kandungan atau di bidan ya? Jadi menurut pengalaman Dedi saat nemenin istri saya, itu kita coba beberapa opsi ya dari dokter kandungan ataupun bidan. Saya akan share di sini bagaimana itu. Tapi sebelum itu kita ada disclaimer dulu. Jadi gimana sih kita harus memilihnya? Obgyn, dokter kandungan atau bidan? Obgyn sama dokter kandungan sama ya guys ya. Sebenarnya yang harus kita tentuin dulu pertama adalah kalian mau lahir normal atau sesar. Nah, kalau pengen normal, apakah ada penyulit yang di istri Anda atau di bumil itu? Adakah penyulit? Misalnya pakai kacamata, matanya minus atau ada penyakit bawaan, asma atau jantung atau apa, nah, itu salah satu penyulit. Biasanya kalau ada penyulit begitu tidak bisa di bidan. Tapi kalau kalian pakai BPJS tetap ya harus ke vaskes 1 dulu atau enggak ke bidan dulu, nanti dari bidan baru dirujuk ke dokter gitu sih. Kita sebagai suami juga nggak bisa maksain, oh kamu harus ini gitu. Apalagi dari orang tua atau mertua yang maksain harus normal lah, harus apalah. Itu kalau menurut saya sih lebih baik mendengarkan diri sendiri, apalagi bumilnya itu, karena itu badannya bumil, bukan badan mereka atau badan kita itu. Jadi kita harus kasih pilihan ke bumil dengan sepenuhnya gitu. Dan juga menurut pengalaman Dad, bagaimanapun kita kalaupun normal ya, kita harus ke dokter kandungan sekali. Kenapa? Karena obatnya tentu beda ya. Kayak misalnya pas Dad itu ajak istri ke bidan, itu paling dikasih asam sulfat ya, salah asam folat. Nah, jadi kalau ke dokter itu pasti ada vitaminnya lagi dan juga ada obatnya lagi. Itu pasti beda, nggak cuma itu doang gitu. Jadi bagaimanapun itu tetap harus dokter kandungan sekalian lihat juga 3D atau 4D-nya anak kita bagaimana. Nah, ini juga bedanya ya dari dokter kandungan dan bidan. Biasanya kalau dokter kandungan itu pasti ada 3D atau 4D-nya, minimal 3D sih rata-rata ya. Itu kalau di bidan itu biasanya cuma ada pendengar detak jantung aja. Pendengar detak jantung kayak sehat atau tidak, dan juga dicekin, dipegang-pegang perutnya. Nah, dicekin apakah posisinya bagus atau tidak. Biasanya sih seperti itu. Tapi bagaimanapun, bidan juga pasti menyuruh kita juga pasti untuk USG ya, untuk melihat apakah janinnya bagus atau tidak. Saat cari bidan, itu juga yang paling penting adalah kita harus lihat bidannya terpercaya atau tidak, dan juga punya surat izin atau tidak. Jadi kerja dan praktek biasanya sih ditempel di dinding-dinding mereka tuh saat kita masuk ke bidan itu ada atau tidak. Kalau tidak ada sih kita harus hati-hati banget. Amit-amit misalnya nih saat kita melahirkan itu ada penyulit, biasanya sih jarang ya, cuma ini amit-amit aja. Kita tanyakan kepada bidannya. Biasanya sih bidan itu punya rekan dengan rumah sakit ataupun dokter kandungan ya biasanya. Tapi kita harus pastikan lagi ke bidannya. Misalnya amit-amit ada penyulit, gimana kita nanti gitu? Apakah dari pertama rumah sakitnya siapkah atau enggak, dokter kandungan siapkah? Siapakah dokter kandungannya? Di mana tempatnya dan juga seberapa jauh? Kita juga harus tanyakan mobil atau ambulansnya siap nggak saat misalnya ada seperti itu. Itu tuh yang harus diperhatikan banget. Dan juga kita harus cek lagi gimana sih bidannya tuh kerjasamanya dengan rumah sakit yang bagus atau tidak. Untuk kelebihan bidan lainnya yaitu tentu budget ya. Budgetnya itu pasti sangat berbeda dengan rumah sakit. Apalagi dokter kandungan ataupun rumah sakit tentu sangat berbeda dengan bidan. Bidan itu pasti lebih murah jauh ya guys. Dan juga kadang kita juga lebih nyaman di bidan. Kenapa? Karena biasanya kita tuh pasti milih bidan yang dekat rumah ataupun yang udah dipakai oleh orang tua kita atau teman-teman kita atau orang terdekat kita udah pernah di bidan itu. Pasti baru kita bisa, kalau berani pakai bidan itu. Jadi kita udah lebih percaya tuh sama bidan itu. Orang-orang tua kita aja ngelahirin kita di bidan itu kok gitu. Biasanya seperti itu. Nah, untuk dokter, kita juga harus pikirin nih. Dokter itu juga bisa normal ataupun sesar. Jadi kita pikirin lagi, mau normal atau sesar. Jangan sampai misalnya awalnya normal, tapi di pertengahan kita tidak tahan dengan sakitnya atau karena satu hal lain, kita jadinya mau sesar nih. Karena pilihan kita juga sendiri. Nah, itu biasanya lebih mahal menurut pengalaman Dad, karena dulu istri Dad juga kayak gitu ya. Jadi dia awalnya mau normal, tapi karena tidak tahan dengan kesakitannya banget, jadi milihnya sesar.
biayanya itu lumayan jadinya nambahnya. Jadi bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat, tergantung rumah sakitnya. Jadi kita harus pastikan lagi. Kalau bisa sih ya seperti yang saya bilang ya, kalian harus tanya bener-bener ke istri kalian, atau enggak misalnya Bumil yang lagi nonton, kalian tanya ke diri kalian sendiri kuat atau tidak sakitnya. Kita juga jangan dengerin tuh kata-kata orang tuh. Kayak kata-kata apalagi yang terdekat ya, orang tua atau mertua bilang, "Oh, kamu harus normal, normal lebih bagus," atau apa. Ngejudge kamu kalau misalnya sesar tuh nggak bagus atau apa. Nggak usah dengerin sih itu. Ini badan kalian, ya, badan Bumil sendiri. Nggak usah dengerin orang-orang, pikirin aja badan sendiri. Untuk sesar ataupun normal, tentu yang bagus normal, tapi semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Nah, gimana sih untuk pemilihan dokter atau obginnya itu? Dokter kandungan mana ya yang harus kita pilih? Oke, Ded sama istri sih udah mencoba ke beberapa RS, dari yang bagus, dari yang sedang, ataupun yang biasa aja ya. Kita udah coba ke beberapa karena penasaran ya, karena itu penasaran, pengen tahu, dan juga pengen memberikan yang terbaik untuk istri dan juga anak sih sebenarnya. Jadi menurut pengalaman Ded itu, yang paling penting itu adalah yang kecocokannya sih sebenarnya. Balik lagi ya, semua itu yang paling penting kecocokannya. Kadang kita lihat atau dengar ya, ini bagus banget nih, ini terkenal banget nih dokter kandungannya, wah ini hebat banget gitu. Tapi saat kita datang, sebenarnya ya biasa aja gitu, nggak yang overclaim kayak gitu loh, kayak biasa aja sebenarnya. Nah, jadi balik lagi sebenarnya sesuai dengan kecocokan kita. Kita emang harus lihat-lihat juga dari dokternya. Biasa sih ada review-review ya di Google atau di mana, atau di aplikasi-aplikasi dokter-dokter itu biasa ada review-reviewnya. Kita juga harus lihat. Dan juga yang paling penting itu dia kasih nomor teleponnya. Biasanya sih ada yang kasih, ada yang tidak. Kadang ada yang tidak berani kasih karena dilarang oleh rumah sakit. Tapi rata-rata sih biasa kasih. Nah, saat dikasih itu apakah dijawab atau tidak? Karena saat hamil itu tuh semuanya akan menjadi pertanyaan deh. Nah, dokternya sabar nggak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita? Kita lihat dari situ juga sih. Kadang kalau yang dokternya udah terkenal banget atau udah ramai banget juga kadang ada yang beneran bisa jawabin satu-satu loh, hebat juga. Tapi ada juga yang agak lama balesnya gitu. Nah, itu makanya saya bilang tergantung kecocokan juga sih. Nggak selalu yang orang bilang, oh ini paling bagus, ini paling hebat. Nggak selalu juga cocok di kita gitu. Jadi kita harus, mungkin bisa kita coba, tapi coba juga yang lainnya juga gitu. Sampai kita dapet yang cocok sama kita. Biasa 2-3 kali sih udah dapet yang cocok ya. Dari situ ya di situ terus begitu. Dan untuk rumah sakit juga kalian harus pilih loh. Budgetnya itu tuh kadang beda-beda setiap rumah sakit. Dokternya sama, tapi rumah sakitnya beda. Itu bisa beda harga jauh. Jadi kalian juga pastiin rumah sakitnya. Kalian juga pilih yang kedua adalah gimana cara pembayarannya. Apakah dari asuransi atau pribadi, atau BPJS. Nah, biasanya kalau asuransi sudah gampang ya, di mana aja bisa gitu, enak. Tergantung dari asuransinya bisa di mananya gitu. Tergantung asuransi kasih ke rumah sakit mana. Kalau BPJS sih biasanya kita ke Vaskes 1, nanti dari Vaskes 1 itu dicek terus. Habis itu nanti misalnya ada indikasi dan harus ke dokter, biasanya dikasih surat rujukan ke dokter, jadi nanti ke dokter gitu. Berarti kalau udah ke dokter, rata-rata kalau udah indikasi ke dokter itu biasanya sih sesar sih rata-rata kalau BPJS. Nah, ini ada pengalaman Ded yang sangat menarik nih untuk rumah sakit yang sebenarnya dia sering banget jadi rumah sakit bersalin untuk yang BPJS. Tapi sebenarnya pas itu Ded mikirnya mau pribadi, jadi nggak pakai BPJS, jadi mau pribadi tapi di rumah sakit itu. Nah, itu dokternya orang mungkin nggak bisa ngejudge saya, mungkin oknum atau apa, tapi mungkin ada dokternya yang kayak dia mikirnya semuanya itu BPJS, jadi semua yang dicek dia itu pasti ujungnya pakai BPJS, jadi ya dia ngeceknya dan lain-lainnya kasih obatnya sesuai kayak BPJS aja gitu, atau enggak itu memang udah standar mungkin ya, tapi bagus-bagus aja sih sebenarnya. Cuma kalau kayak gitu lebih baik kalian bilang aja, oh saya mau pribadi dok, nggak pakai BPJS dari awal. Nah, mungkin berbeda, tapi saya juga nggak tahu ya, itu tergantung juga dari dokternya ataupun dari RS-nya, jadi kalian harus cek sendiri juga. Nah, untuk budget nih paling penting banget nih. Jika kalian udah ke rumah sakit atau bidan, kalian udah tanya budgetnya berapa, ada paket-paketnya biasanya. Ada paket-paket dari sampai foto newborn dan lain-lain, itu udah ada. Kalian pilih paketnya, kalian pilih harganya yang sesuai dengan budget kalian. Tapi ini paling penting, kalian siapin 2 kali dari budget melahirkan itu.
Jadi misalnya berapa puluh, jadi berapa dikali 2 pokoknya. Itu untuk jaga-jaga. Karena biasanya kadang ada aja gitu loh. Dari beberapa pengalaman teman-teman date ataupun keluarga date juga kayak ada aja gitu. Jadi kalau bisa sih dikali 2 aja gitu dari budget yang ada di paket itu. Kamu lahiran di mana? Kamu coba komen ya. Menurut kalian itu yang mana yang paling penting dan yang mana yang paling bagus? Apakah di bidan atau di dokter kandungan? Dan juga mungkin kalian bisa komen di bawah juga. Kalian tuh pas itu lahirannya di mana? Di dokter kandungan kah atau bidan kah? Sebagus apa sih? Dan juga ada tips-tips apa dari kalian? Oke, gitu aja. Bye-bye semua. Terima kasih.